Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam semua? Ketemu lagi sama Mami Dona di sini di Madon Tarot Channel. Hai, semoga kalian sehat ya. Tetap bisa jaga stamina walaupun kondisi cuaca alam lagi nggak beres ya. Hari ini hujan, kemarin hujan, ya kan? Tiap hari hujan, asal matanya jangan hujan. Kalau matanya hujan, ntar beli tisunya banyak. Buat ngapus maksudnya ya, ngapus air mata ya. Jangan ya sayang ya. Hidup itu harus berjuang ya, hidup itu harus selalu optimis ya. Dan juga hidup itu harus mengerti apa yang kita inginkan atau yang kita lakukan. Pasti semua sudah di planning sama semesta ya. Oke, hari ini Mami tidak membacakan tarot. Dalam artian Mami membaca tarot, tetapi di sini artinya Mami coba ingin menyampaikan kepada sahabat alam apa sih itu twin flame. Walaupun Mami sendiri juga tidak terlalu paham, namun di sini Mami yang merasakan ya, dan Mami yang merasakan, Mami sudah melewati. Dan yang tadinya Mami masa sih twin flame atau soulmate ya, atau karmik ya. Nah, twin flame itu kebanyakan memang ada beberapa pendapat ya, tapi menurut Mami sih twin flame itu terjadi karena karmik twin flame soulmate. Nah, biasanya seperti itu. Baru ibaratnya dia naik tingkatan ya, yang dari karmik, twin flame, soulmate, dan belahan jiwa atau cinta tanpa batas ya. Terakhir itu benar-benar di atas soulmate itu cinta tanpa batas sudah ya, atau cinta tanpa syarat sudah ya, istilahnya sudah reborn lah ya. Oke, di sini Mami coba mau menjelaskan sedikit biar sahabat alam paham ya mengenai twin flame ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sesuai tahun ya. Dalam artian terkadang twin flame itu bisa terjadi sama kita kapan saja. Dalam artian kejadian yang terjadi sama kita itu bisa saja di waktu kapan saja. Namun harap diketahui, menjadi seorang karmik atau dia menjadi seorang twin flame, menjadi seorang soulmate atau dengan belahan jiwa yang tanpa syarat, itu sudah di-create sama semesta ya. Dia mempunyai janji kontrak ya, dalam artian kontrak dengan semesta itu sudah dibuat bahwa pada saat saya ciptakan, saya lahirkan ke bumi, kalian sudah punya soul kontrak jiwa ya, dengan soul jiwa yang lain. Dalam artian di sini kamu kontraknya seperti apa, dan twin flame macam-macam. Twin flame ada yang bersama twin flame-nya, twin flame ada bersama soulmate, twin flame ada terconnecting dengan karmik juga. Jadi seperti itu ya. Oke, coba kita bahas ya twin flame ya di sini ya. Mami tidak membahas tentang karmik. Biasanya twin flame bisa terjadi dari awal karena karmik ya, karmik dan mengalami berevolusi ya, akhirnya dari karmik ya, akhirnya membayar karma dan membayar semua kesakitan dan semua keadaan, dan akhirnya dia bertransformasi menjadi twin flame ya. Twin flame
akan naik menjadi soulmate itu juga melewati beberapa tahap. Nah, kita lihat di sini seseorang pasangan jiwa kita itu adalah twin flame kita atau bukan, ya. Dan di sini 1 tahun ada 12 penjelasannya. Yang pertama kita cepat aja ya. Yang pertama adalah matahari ya. Dimana pada saat kalian bertemu ya, twin flame bertemu dengan belahan jiwanya, itu biasanya tidak disangka, tidak karena siapa-siapa, dan memang Tuhan yang mengaturkan pada saat atau tempat kondisi yang tidak terduga. Dan pada saat kita bertemu dengan belahan jiwa kita itu merasa seperti matahari ya, yang selalu menyinari hidup kita, yang selalu terasa terang ya, walaupun malam juga seperti terang ya, mati lampu juga terasa terang ya. Kita dalam goa sepertinya selalu ada pantulan sinar ya, seperti itu ya. Dan kehidupan kita seperti selalu bahagia ya di sini ya, dan terasa kita dekat dengan cahaya hati kita ya, bahwa belahan jiwa kita selalu menerangi jalan kita dimanapun kita berada lah. Itu namanya twin flame ya, belahan jiwa kita ya, kembaran jiwa ya. Dan di sini terasa hidup itu lebih bergairah ya, lebih terasa sangat happy ya, yang tadinya mungkin kurang hidupnya terasa hampa, tidak cerah, akhirnya menemukan seseorang belahan jiwa itu terasa terang aja, nikmat, bahagia hidup ya. Tidak seperti hidup kita itu seperti menjalani kehidupan itu serasanya penuh dengan keselarasan ya, penuh dengan harmoni ya di sini ya. Kalian dengan belahan jiwa kalian ya, dengan pasangan kalian ya, itu terasa yang dulunya mungkin kalian pernah berjalan itu tidak terasa adanya suatu harmoni, keselarasan hidup ya, benar-benar seimbang ya. Dan di sini serasa sesinergi ya, sama ya, visi misi dan fashionnya itu sama ya. Dan ada beberapa kesamaan di diri kalian dengan twin flame kalian itu sama, kembaran jiwa kalian itu sama, entah mungkin di musik, di karakter, di hobi ya, terus mungkin sama-sama ada sifat yang sama ya. Dan di sini terasa kehidupan itu lebih bersama twin flame kita, hidup itu terasa tenang ya. Dan mengenai rezeki juga terasanya kok yang tadinya kita merasa sulit, apa-apa tuh terasa nikmat ya, terasa benar-benar tidak merasa ada suatu beban ya. Itu twin flame ya, pasangan yang dikatakan kita sebagai twin flame ya. Dan di sini yang kedua, kita dikatakan twin flame, pasangan twin flame adalah kita benar-benar belahan jiwa ya, yang sudah diberikan soul contract oleh semesta ya, dimana kita berdua sama-sama sudah mempunyai perjalanan soulmate yang harus dijalani di sini ya, dimana kehidupan percintaan perjalanan twin flame itu bersama belahan jiwanya adalah seperti mirror, kembaran jiwa ya. Jadi pada saat pasangan kita atau kita sama-sama mempunyai kesamaan ya,
seperti kembar, seperti kaca yang terpantul kembali ya, the mirror ya, seperti kaca yang terpantul kembali. Apa yang kita lihat itu akan terasa sama ya. Jadi terpantul kembali karena kita sama-sama belahan jiwa, sama-sama sahabat sejiwa ya, atau sama-sama sesuatu yang diberikan Tuhan kita untuk mengaca diri kita sendiri. Nah, itu ada di pasangan kita gitu loh. Jadi nggak beda kalau misalnya pasangan kalian itu lagi melihat diri pribadi seperti apa, ya sama, kurang lebih sama. Karena apa? Belahan jiwa itu adalah kembar, soulmate ya. Kalau bukan soulmate, twin flame yang terconnectingnya sama, karena sama-sama soul contract. Twin flame itu adalah the mirror, jadi terpantul. Walaupun dia sedih, yang di sana juga sedih. Yang di sini bahagia, di sana bahagia. Yang di sini ya apa yang kita lakukan akan kembali sama, karena dia mempunyai visi dan misi yang sama di sini. Dan di sini Tuhan mengaktifasikan itu sejak kita diciptakan, dan pada saat yang tepat kita sadar, maka aktiflah belahan jiwa itu akan aktif dan akan ditemukan cinta. Twin flame itu akan ketemu ya, dimana sama-sama sedih, sama-sama tidak bisa hidup tanpa pasangan, merasa terlalu berat ya. Ya, ini adalah pasangan the mirror kalian untuk twin flame ya. Dan di sini twin flame yang benar itu biasanya selalu memberikan kebahagiaan ya, kebahagiaan, dan selalu berkorban ya, memberikan semua berkah ya. Dan di sini selalu berbagi kebahagiaan ya, dan selalu ingin sesuatu kepuasan, kemenangan terhadap pasangannya ya, tidak ingin membuat kesalahan, kesedihan ya, karena hanya memikirkan bagaimana bisa mencapai kebahagiaan. Walaupun terkadang pengorbanan yang begitu banyak yang terjadi untuk suatu kebahagiaan ya, pengorbanan yang dilakukan walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dia hanya bisa membagi kebahagiaan ya, hanya untuk mendapatkan berkah ya, karena twin flame itu percaya berkah itu tidak akan pernah stop ya, karena the water of life, karena seperti air yang selalu mengalir untuk suatu berkah ya. Seperti inilah kehidupan kebahagiaan seorang twin flame terhadap kembaran jiwanya ya. Dan di sini ada temperance, bahwa seorang twin flame itu mempunyai intuisi ya, insting, intuisi yang benar-benar saling terkonek ya, terkoneksi ya, spiritual connection ya. Di sini mempunyai kekuatan intuisi, spiritual connection ya, dimana ini ya, dimana mata ketiga ya, cakra itu terbuka ya, jadi mempunyai insting yang sama, mempunyai kekuatan spiritual koneksi yang sama dengan pasangan twin flame-nya ya, belahan jiwanya ya. Jadi pada saat mereka tidak terhubung ataupun berjauhan, ataupun seperti tidak adanya komunikasi, atau tidak adanya suatu
pertemuan ya, ataupun belum ketemu juga ya, tapi mereka merasa memakai telepati dan insting ya untuk bisa saling berkomunikasi. Karena apa? Udah terbuka mata ketiga pasangan twin flame itu pasti sudah terbuka di sini. Dan di sini terbukanya cakra mahkota ini ya berusaha selalu melepaskan semua kekuatan energi ya, energi dari healing ya, kekuatan energi dari dimana kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dan juga di sini energi twin flame ini mempunyai kekuatan energi yang memakai insting tarik menarik ya. Di sini tarik menarik satu sama lainnya itu saling mempunyai energi yang sama karena mempunyai insting, karena ada keseimbangan ya, keseimbangan dari cakra mahkotanya terbuka ya. Kemudian di sini sebagian dari twin flame itu terkadang mendapat instruksi dari semesta ya. Terkadang mereka banyak perbedaan yang mereka dapatkan, beda agama, beda umur, atau beda negara, beda tempat, beda suku ya. Perbedaan itu terkadang ada beberapa twin flame yang beda ya, yang di sini mungkin terconnectingnya dengan beda umur ya. Akhirnya di sini yang lebih tua memberikan instruksi sesuatu kebaikan ya, sesuatu kondisi agar, karena sudah mempunyai cakra ya, cakra mahkotanya sudah terbuka duluan. Salah satu dari pasangan twin flame itu biasanya dua-duanya terbuka ya mata cakranya. Dan tolong dicek di chartnya ya, chartnya horoskopnya ya, chartnya kalau di mami kan pasangan mami chartnya kan 3 ya, dan kalau di mami sendiri 2. Nah biasanya itu seorang twin flame kembaran jiwa selalu lebih daripada 2 ya, pasangan itu lebih daripada 2. Kalau 3 itu benar-benar tarikan insting, tarikan cakra, tarikan dari energi soulmate itu kenceng sekali. Karena apa? Sudah dari semesta kontraknya seperti itu. Dan kebanyakan biasanya pasangan dari belahan jiwa twin flame itu ada yang insecure ya, takut, masih innocent, masih childhood ya, masih dede-dede gitu loh, masih jiwanya itu kadang masih labil ya, masih anak-anak ya. Dan di sini terkadang dengan masalah sedikit kadang frustasi. Nah justru di sini belahan jiwa twin flame itu memberikan instruksi dengan memakai mata ketiganya dia, karena sudah terbuka duluan, mungkin lebih dewasa ya. Akhirnya memberikan instruksi untuk tujuan hidupnya kemana, sehingga tidak menjadi takut menghadapi kehidupan. Karena kalau masih saja merasa insecure, masih saja merasa innocent, merasa tidak pernah melakukan suatu kondisi yang dimana itu seharusnya tidak dilakukan, karena namanya anak-anak masih innocent itu kan tidak tahu tujuan hidupnya seperti apa ya. Ada rasa ketakutan pada saat sesuatu itu terjadi, dan akhirnya di sini frustasi, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan disinilah belahan jiwa itu memberikan instruksi seperti itu ya. Dan biasanya twin flame
itu adalah mempunyai koneksi jiwa yang tidak bisa terpisah, ya, benar-benar cinta sejati, ya. Dan di sini terikat, ya, seperti ini, ya, lihat, ya, terikat. Dan di sini selalu mempunyai atraksi, ya, mempunyai hubungan yang benar-benar sangat seimbang, ya. Di sini saling terikat satu sama lain, ya. Jadi kalau di sini rasanya dada mereka sakit ataupun hati mereka sakit, sama-sama, ya, sama-sama, karena mereka sama-sama attraction dalam hal bergairahnya pun sama. Pada saat dia rindu sama, ya, nih, ya, pada saat dia rindu sama-sama menuangkan cinta itu bersama, dengan cinta yang membara itu sama, ya. Dan di sini pada saat kondisi yang terjadi, ya, misalkan hubungan yang terjadi itu terjadi kendala, mereka kadang-kadang hanya berkomunikasi dengan insting, ya, atau dengan telepati, ya, ataupun di sini tahu bahwa pasangan kamu itu adalah cinta sejati kamu yang membuat hidup kamu penuh warna, ya, di sini, ya. Dan di sini terjadi masalah pun sama-sama stuck, ya. Walaupun kita mencoba untuk mencari kebahagiaan di luar, tetap tidak berwarna. Hidup kita itu tidak berwarna, ya, tidak sama. Dan di sini tidak cinta kalian, cinta kalian, twin flame itu, kalau memang kalian belahan jiwa, itu ada kebersamaan yang benar-benar tidak dimiliki orang lain, tidak sama, ya, karena kalian diciptakan sama Tuhan adalah belahan jiwa, ya, dan mempunyai kekuatan yang sama. Di sini kekuatan apa? Kekuatan saling terikat satu sama lain, sama-sama merasakan, ya, merasakan attraction yang sama, tidak beda, ya, seperti itu, ya. Dan di sini twin flame itu terkadang dihadirkan dan dikondisikan oleh pasangan sejiwanya itu bertolak belakang, ya, entah twin flame-nya itu maskulin dan feminin, ya. Terkadang keduanya, salah satunya itu biasanya orangnya bimbang, ya, susah mengambil keputusan, selalu memilih, semuanya dipilih, semuanya dibeda-bedain, semuanya tidak, ibaratnya selalu membeda-bedakan, ya, dan terkadang selalu memakai topeng, ya, dan selalu saja tidak bisa keluar dari kondisi yang seharusnya, ya, selalu merasa ketakutan, ya. Dan di sini terkadang terjadi membuat suatu drama, manipulasi, ya. Dan di sini terkadang mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan atau pemanfaatan di sini. Dan di sini selalu manipulasi, ya, untuk suatu keuntungan, ya, dan merasa terkekang, merasa terisolir, merasa tidak bisa melakukan apa-apa, ya, dan merasa terbunuh, ya, hati terbunuh, merasa sedih, ya, dan selalu
bermain-main, membagi cinta, bermain-main ya, seperti dragonfly berputar-putar, bermain-main, akhirnya tidak ada stabilitas di diri twin flame ya. Twin flame entah maskulin entah feminin ya. Dan di sini adanya wake up call dari semesta ya. Wake up call dari semesta, namun terkadang pasangan twin flame tidak sadar. Wake up call itu sudah ada signal-signal dari semesta untuk memberitahu you stop, you stop, you stop. Tetapi terkadang kalau kita tahu, pasti kita akan merem atau sudah tersadar ya. Dan di sini biasanya twin flame itu dengan belahan jiwa, pasangan sejiwanya selalu mempunyai banyak pilihan ya, tidak cukup satu, atau selalu membagi sesuatu yang dia punya, atau menginginkan sesuatu dari yang dia punya, dan selalu adanya karmik, adanya orang ketiga ya di dalam hubungan twin flame, di dalam percintaan twin flame, selalu membagi dan tidak bisa hidup dengan satu cinta, selalu menginginkan kebahagiaan di atas kebahagiaan yang sudah ditetapkan oleh semesta. Dan di sini selalu mempunyai sisi gelap ya, sisi gelap atau adanya suatu ya namanya sisi gelap ya, black magic ya, dan addiction juga, ketergantungan ya, merasa ketergantungan, entah tergantung dengan apa saja, bisa ketergantungan dengan seksualitas, tergantungan dengan birahi, ketergantungan dengan drug, ketergantungan dengan alkoholik ya, ketergantungan yang membuat diri twin flame itu tidak bisa keluar dari sisi gelap ya, dan selalu membagi kebahagiaan ya untuk dirinya sendiri, atau hanya mau menerima kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dan selalu mempunyai hasrat besar yang tidak bisa terbendung ya. Terkadang hasrat untuk memiliki orang lain ya, di luar daripada hubungan twin flame mereka, hubungan sejiwa mereka ya. Dan di sini kalau sudah dari wake up call masih tidak mau, dari wake up call yang diberikan semesta masih saja tidak mau, dan tidak terasa untuk tanda-tanda kode-kode alam ya untuk menstop, di sini harusnya sudah bisa melepas, merilis ini semua ya, melepas ini semua dari semua toksin kehidupan, toksin dari addiction ya, toksin dari addiction ini semua ya, dari pilihan-pilihan adalah toksin ini bisa melepas. Mungkin twin flame itu bisa berjalan dengan untuk naik menjadi soulmate ya, soulmate connecting ya. Dan di sini kalau tidak bisa merilis, maka yang ada terjadi seperti boom situation ya, boom situasi ya, situation ya, dalam artian hidup mungkin dengan bersama karmik ya, dengan orang ketiga atau pilihan-pilihan lain ya yang seharusnya sudah dilepas, akan seperti gunung Merapi yang kapan saja siap meletus. Dan di sini kehidupan hancur ya, hancur berantakan ya, tidak nih ya, sama ya, hancur berantakan ya, tidak selalu memikirkan, bersedih ya, bersedih, berpikir ya, karena apa? Kehidupan untuk rezeki, berkah itu terstop. Harusnya kan ini air ya, lihat ya, harusnya ini air kan jatuhnya ke bawah nih, tetapi terstop.
seperti di awal tadi ya Mami Dona jelaskan ya, ini terstop, sulitan ya, dan yang ada sulit tidur ya, diganggu mimpi buruk terus ya, stres, depresi ya, dan di sini merasa lonely, sendiri, merasa tidak punya siapa-siapa, dan merasa karena terlalu banyak membagi cinta, mementingkan diri sendiri, akhirnya merasa kehilangan ya. Kehilangan dari apa? Dari cinta sejati, karena membagi cinta kepada karmik, kepada orang ketiga. Dan di sini yang ada cemburu yang berlebihan, depresi ya, benar-benar merasakan pengkhianatan ya, dan akan terjadi pengkhianatan kembali ya. Itu sudah kontraknya ya, terjadi pengkhianatan kembali oleh hubungan yang dilakukan ya. Hubungan yang dilakukan itu akan kembali terkhianati kembali, dan di sini tidak adanya suatu komunikasi yang baik, sehingga di sini tidak mempunyai tanggung jawab. Biasanya tanggung jawab cinta, tanggung jawab sebagai belahan jiwa itu tidak ada, dan akhirnya di sini kesulitan kehidupan ya, kesulitan kehidupan, sulit mengekspresikan cinta mereka juga sulit, karena di sini tidak ada komunikasi yang baik ya, dan di sini tidak mempunyai tanggung jawab, dan di sini tidak ada saling menghargai akhirnya ya, dan di sini kesulitan ya untuk suatu kebahagiaan, kenikmatan, dan di sini tidak bisa terakhir kembali. Harusnya dari semua ini kejadian yang sangat, ini kejadian harus dinikmati dan harus terjadi sama twin flame. Itu wajib, pasti terjadi. Kehancuran, kesakitan ya, tidak mendapat hubungan yang baik, direndahkan ya, direndahkan di sini, direndahkan ya, dihina ya, tidak mempunyai terpuruk di sini ya, dan merasa diabaikan ya. Ini akan terlahir kembali ya, terlahir kembali kalau menyadari, kalau dia sadar dengan kondisi yang terjadi itu adalah kondisi twin flame. Twin flame itu kembaran jiwa, jadi sama-sama ada yang twin flame feminim dan maskulin, itu ada yang sudah berjalan duluan, yang sudah berjalan, ada yang akan mulai berjalan, ada. Dan di sini kehidupan yang dirasakan adalah ya, kehidupan yang dirasakan itu selalu terjadi pertikaian, pertengkaran, dan seperti takdir ini berjalan terus ya, dan selalu merasa tidak betah ya, merasa sesuatu sulit untuk bernafas, merasa selalu di dalam suasana kegelapan, dan merasa terbunuh di sini ya, dan merasa kesulitan dalam finansial, merasa kehilangan ya, tidak merasa ada kehidupan yang seimbang, walaupun sudah memperjuangkan ternyata tidak bisa, dan selalu menjadi beban. Hidup ini terasa berat ya, dan terasa cinta yang dibagi itu merasa hampa, tidak ada, terasa berwarna, tidak bisa menikmati walaupun cinta yang dibagi itu begitu banyak ya. Dan di sini masih saja menggunakan ego ya, ego yang besar, gengsi yang tinggi ya, mementingkan diri sendiri. Dan di sini bila semua ini dirasakan dan selalu memberikan penawaran-penawaran cinta ya, proposal-proposal cinta ya, proposal-proposal cinta ya kepada feminim lain yang di luar dari jalur kontrak soul. Kontrak soul itu kontrak twin flame ya, yang sudah ditetapkan sama semesta. Akhirnya kesulitan dalam finansial, dan di sini
akhirnya kembali pada pemilik daripada twin flame, bahwa cinta yang sebenarnya itu adalah cinta di mana dia bisa memegang ya, memegang, membawa kemana saja ya. Kalau ini kan di tempat ya, berarti membagi cinta di tempat. Kadang menerima cinta datang, memberi cinta. Namun kalau sudah masuknya di sini, akan datang membawa cinta yang sebenarnya, yaitu cinta twin flame. Cinta twin flame, dan semua terjadi akhirnya dari kondisi twin flame, belahan jiwa yang sudah melewati. Nggak gampang loh, karena ini perjalanan twin flame itu memang harus seperti itu ya, yang seperti Mami Donna jelaskan. Dan di sini adanya karma. Karma yaitu kita sudah kontrak soul, kita melakukan semua yang sudah Tuhan gariskan, semesta gariskan. Akhirnya kita harus membayar karma. Karma ini bisa karma di masa lalu kita, karma di mana orang tua kita, kakek nenek kita yang harus membayar. Dan di sininya ada suatu keadilan. Keadilan apa? Keadilan Tuhan. Tuhan mempunyai kekuatan ya. Tidak bisa kita melawan keputusan Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Di mana kita sudah mendapatkan suatu kontrak soul sebagai twin flame, janji Tuhan itu sudah pasti kita membayar karma dan kita menerima semua keputusan secara ikhlas. Kita melakukan healing atas diri kita ya, dan di sini kita melepaskan diri ya, melepaskan diri, lebih banyak introspeksi diri ya. Kita melakukan, setelah kita healing, melakukan introspeksi diri, akhirnya kita transisi ya, perubahan hidup ya, dan merasa terlahir kembali. Dan itu janji Tuhan, terlahir kembali dan mempunyai new beginning ya, mempunyai kehidupan yang begitu cerah selama kita sudah berubah dan benar-benar kembali kepada hubungan yang sudah terkontrak oleh semesta, yaitu twin flame ya, sudah berubah ya, karena memang sudah ada perubahan. Dan di sini di endingnya adalah the journey, pertemuan kembali, reuni ya. Biasanya ini yang kadang ditakutkan oleh para feminim atau maskulin ya, atau hubungan twin flame sejiwa ya, karena memang jadi ada yang twin flame itu bisa dikembalikan atau tidak dikembalikan, itu tergantung dari kontrak dari semesta. Ada yang kembali lagi ya, pasti akan dikembalikan semesta, the journey-nya dikembalikan, akan ada reuni kembali, akan ada reuni kembali ya, dan kembali ke pasangan twin flame-nya untuk kembali membina apa yang sudah rusak ya. Dan janji semesta adanya suatu kebahagiaan, kemakmuran hidup, di mana saling membagi kepada hubungan yang sebenarnya, pasangan sejati, pasangan cinta sejati twin flame. Dan di sini keselarasan hidup dicapai dengan adanya keharmonisan keluarga, keharmonisan twin flame yang tidak bisa dilepas ya. Namun di sini harus tetap fokus bahwa hubungan twin flame, hubungan sejiwa itu seperti kaca kristal. Kalau kalian tidak fokus, kalian tidak memahami dan kalian menjaga hati twin flame, hati kedua belah kembaran jiwa, maka itu akan terjaga seperti kristal. Tetapi kalau kalian hubungan twin flame ini tidak bisa dan terulang kembali ya, terulang kembali yang dari awal sampai akhir, sampai ke penjelasan yang 11 ini 12 ya di endingnya, maka akan pecah ya. Dan di sini
mungkin twin flame kebanyakan itu tidak bersama, ada yang bersama ya, dan akan dipersatukan ya, kembali kepada hubungan yang semestinya, yang sudah terkontrak ya, kontrak jiwa ya, soul kontrak di sini ya. Karena tarik menariknya sangat kuat sekali kalau hubungan twin flame, dan di sini adanya celebration ya, kebahagiaan bersama ya, kebahagiaan bersama. Dan di sini ada the well, perjalanan ya, perjalanan hidup ya, atau perjalanan menuju kepada twin flame, kembali pulang ya. Namun di sini kebanyakan hubungan sejiwa twin flame yang mau journey ya, yang mau adanya reunion ya, adanya reuni bersama atau union bersama di sini ya, adanya suatu union, rekonsiliasi lagi ya, itu harus fokus. Dengan apa tujuan terhadap twin flame kalian? Jangan sampai terputar kembali ya, terputar kembali ke kondisi yang sama. Makanya harus fokus di sini. Fokus untuk apa? Untuk suatu harmoni ya di sini ya. Kebahagiaan harus fokus, tujuannya apa? Harus fokus. Kalau tidak fokus, maka akan kembali lagi ya, kembali lagi ke cerita awal ya, tidak ada kedamaian hidup. Jadi reunion itu tidak berjalan, tidak berpengaruh. Rekonsiliasi union kembali itu akhirnya tersakiti kembali kalau kalian tidak fokus dengan apa artinya suatu hubungan ya, suatu komitmen, kebahagiaan bersama untuk suatu tujuan hidup ya, dimana sudah kembali kepada siklus ya, siklus dari pertemuan untuk suatu kebahagiaan, the journey ya, dan adanya suatu kebahagiaan, celebration ya. Oke sayang, sahabat alam dimanapun berada, jadi twin flame itu adalah hubungan yang benar-benar tercipta karena soul contract ya, karena memang telah dikontrak oleh semesta ya untuk dijalani ya, bukan tidak dijalani ya, harus dijalani. Jadi kalau kita bisa menjalaninya dan lulus, maka kita akan bisa naik menjadi soulmate ya, soulmate connecting yang tidak bisa terputus ya. Soulmate connecting bisa saja terputus juga, tetapi putarannya itu dengan konsepnya itu yang lebih smooth, lebih berbeda tapi smooth. Nah, tapi kalau twin flame itu biasanya itu berawal itu dari karmik juga bisa gitu, membawa toksin, akhirnya berevolusi ya, karena adanya kehancuran ya, akhirnya adanya perubahan ya, akhirnya dari perubahan tersebut membuat kontraknya menjadi twin flame. Kontrak yang dirubah sama semesta menjadi twin flame, tetapi seorang twin flame itu tidak mudah karena perjalanan hidupnya itu sangat amat menyakitkan. Namun di sini harus percaya, karena apa? Janji Tuhan itu tidak akan pernah salah ya. Janji Tuhan di sini selalu ada. Ya, dimana kita sudah mendapatkan keputusan, keadilan, janji Tuhan dengan kekuatannya, asal kita benar-benar mau berubah ya, dengan pembayaran
karma juga di sini. Maka the journey, fokus, the journey akan ada, dan di sini kehidupan akan sejahtera dengan twin flame bersama, ya, seperti itu. Oke sayang, sekian dulu ya reading Mami Dona ya tentang twin flame. Semoga kalian paham ya mengenai twin flame ya. Memang ada perdebatan antara twin flame itu, kebanyakan dari reader healing tarot yang lain ada berbeda, tetapi Mami hanya menyampaikan atau menambah saja dari yang senior mungkin ya, menambahkan energi twin flame itu, seperti mirror ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat sama manusia-manusia lain ya. Karena apa? Twin flame mempunyai soul contract dari semesta. Apapun yang terjadi, soul contract itu sudah terjadi sebelum diciptakan. Nah, itulah twin flame. Oke, sayang, sampai ketemu lagi di reading Mami Dona ya. Semoga kalian tetap menjadi diri kalian sendiri, selalu bahagia, jangan pernah jadi orang lain ya. Oke sayang, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.